Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Buat yang berpuasa, selamat menjalankan Sore. ibadah puasa sambil menunggu buka bersama. Nanti buka bersamanya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rifda dari penggemar novel fantasi Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini diminta untuk membantu memulai jalannya acara. Nanti kita akan bincang santai aja. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau ikutan ngobrol, silahkan raise hand atau bisa di unmute mic-nya. Tapi kalau bisa nanti raise hand dulu ya. Kalau misalnya nggak mau pakai mic, bisa langsung tuliskan pertanyaan atau tanggapannya via kolom chat. Nanti kita akan bantu bacakan. Nah, di kesempatan sore hari ini sudah hadir, mungkin teman-teman juga sudah tahu dari posternya, sore hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Mbak Mutia Esvan, yaitu penulis dari buku dari toko buku ke toko buku. Punya aku juga hardcover, sama kayak punya Mbak Oni. Nah, tapi sebelum... Halo Mbak Mutia, aku nyapa Mbak Mutia dulu deh. Halo Mbak Mutia. Halo Rifda. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ya aku seneng Terus banget gimana? deh baca bukunya Mbak Mutia tuh, aku seneng banget. Nanti bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mbak Mutia. Nanti juga ada Kak Ade. Aku manggilnya Kak atau apa nih biasanya? Kak aja. Kak aja ya. Belum hadir ya atau sudah? Kayaknya baru bangun dia. Tadi habis sahur tadi aku chat dia. Iya, Ketiduran nih. beda zona waktu sih ya soalnya. Nanti akan ada Kak Ade juga dari ITPC, Indonesian Trade Promotion Center di Barcelona. Terus juga ada satu, ini guest sekaligus nanti akan duet MC juga sama aku, ada editor dari toko buku ke toko buku, Mbak Oni. Halo Mbak Oni. Mbak Oni juga Halo Nenek. sudah bawa bukunya untuk dipamerkan. Kalau nggak pamer bukan Mbak Oni namanya. Nah, sebelum masuk ke sesi obrolan langsung ke penulisnya, aku mau nanya dulu nih sama Mbak Oni selaku editor. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah kenal atau ada yang baru kenal sama Mbak Oni. Mbak Oni ini sebenarnya pekerjaan sehari-harinya adalah apa, Mbak? Kamu pertanyaan macam apa itu? Soalnya ini menarik banget loh. Maksudnya Mbak Oni tuh sehari-hari berkutatnya dengan bacaan, terus kemudian materi-materi yang berkutat sama kesehatan. Terus tiba-tiba aku melihat nama Mbak Oni KDT-nya dari toko buku ke toko buku gitu. Gimana sih Mbak awalnya bisa Aduh, bisa jadi editor gitu, editor buku harian ya ini? Ini apa sebenarnya genre-nya? ini curhatan ya. Jadi Curhatan. sebenarnya tuh aku tuh dijebak ya oleh Nyonya ini. Ada namanya Mutia Espan tadi kan. Nah, aku tuh dijebak sebenarnya. Dijebak. Jadi Dijebaknya intinya tuh gimana nih? dijebak. Pokoknya 2 tahun yang lalu gitu kan. Aku kebetulan masih lagi kuliah waktu itu, kuliah pasca sarjana. Jadi mumet lah, biasalah anak kuliah ini kan punya banyak kehidupan yang mumet-mumet gitu di samping pekerjaan aslinya. Jadi disodorin sama Mbak Mut ini, Dek bacalah ini, jadi pembaca beta awalnya ini loh Nek, pembaca awal gitu, pembaca awal draft. Nah terus ya udah gitu dikasih ini, terus karena aku nyinyir, terus Mbak Mutia bilang, udahlah kamu sekalian aja lah jadi editornya. Terus karena tingkat kepedeanku yang berlebihan, jadi ya udahlah sambil menyelam minum air ya hajar aja, mari kita kerjakan. Akhirnya bisa dikerjakan. Meskipun sebenarnya menjadi, kalau dibilang mengeditorin buku ini adalah pengalamanku yang pertama, dan di satu sisi ini cukup menyenangkan. Yang tidak menyenangkan adalah nagihnya, Nek. Nagihnya itu tidak menyenangkan. Nah, nagih ke Mbak Mutianya, mana. Itu adalah pekerjaan yang ya tidak menyenangkan, tapi aku senang mengerjakannya, aneh kan, nah, begitulah. Jadi itu nagihnya ini Mbak Oni nagih naskah ke Mbak Mutia atau Mbak Mutia nagih hasil editing ke Mbak Oni ini yang enggak, ribet? sebab aku yang nagih ke Yang ibu nagih ini. naskah justru. Ya, jadi kan ibu ini sibuk ya gitu kan, artis ibu kota gitu kan, banyak
banyak kerjaannya lah gitu. Nah, sementara kita pengen, karena gimana ya, jadi ketika ketemu naskah dari toko buku ke toko buku ini, bagi teman-teman pembaca atau teman-teman yang cinta banget sama toko buku, itu tuh kita tuh sangat attach ya. Maksudnya dalam artian gimana ya, Nek, ya ampun gitu. Seneng gitu. Terus mau gimana aku tuh pengen cepet lah ini nyampe di tangan pembaca gitu. Nah, jadi aku kejar-kejar lah ibu ini gitu. Kayaknya ibu itu juga kapok ya berurusan dengan aku kejar-kejar gitu. Jadi alhamdulillah bukunya bisa jadi. Cie ya. Gitu sih Nek. Jadi malu. Soalnya kan sehari-hari tuh biasa, kalau aku biasanya kadang-kadang suka chat ke Mbak Oni nih nanyanya soal seputar kesehatan gitu. Kirain kan, oh tiba-tiba nih ada namanya Mbak Oni nih di KDT Buku, kirain buku panduan prokes pandemi gitu kan. Ternyata bukunya dari toko buku Bukan, ke toko buku gitu. bukan. Tapi Jauh bener emang. Jauh-jauh. selain nagihnya, mungkin kan kalau Mbak Oni memang sering baca buku juga dan memang suka dengan dunia perbukuan gitu. Tapi dalam proses editingnya ada nggak sih Mbak yang misalnya biasa lihat istilah-istilah kesehatan, terus tiba-tiba mana sih yang harus, kan belum ada nih pengalaman editing buku sebelumnya, terus belum ada pendidikan formal dalam tanda kutip untuk editing gitu, untuk menyunting naskah itu ada nggak? Tips atau trik selama editing tuh, selama menyunting, belajar dari mana atau tanya-tanyanya ke siapa gitu? Kalau aku sih yang pertama buka KBBI. Udah buku panduan utama. Yes, KBBI. Jadi ini adalah salah satu kelemahan menurutku ya. Mungkin ini aku pribadi gitu. Karena kan mungkin selama ini bahasa yang aku familiar itu adalah bahasa yang terkait dengan profesiku di dunia kesehatan, juga terkait juga sama kuliahku gitu. Sehingga ketika dapet naskah ini, itu kan urusannya tuh, kalau editing itu kan kalau bisa tuh kita patokannya KBBI, meskipun buku ini bahasanya tuh nggak formal-formal banget gitu, tapi setidaknya panduannya itu ke situ. Puebi ya, tuh, panduan Ya. ejaan. Nah, gitulah, gitu Nek. Terus kayak ini kapan dipisah, ini kapan digabung. Nah, yang seperti itu. Itu sebenarnya cukup tricky ya buatku, karena aku selama ini tuh suka nggak ini ya, suka abai-abai. Nah, suka nggak kepikiran gitu kalau seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin karena ini sifatnya kayak buku harian gitu. Jadi kan mendeliver, jadi aku tuh harus menempatkan diri itu sebagai pembaca gitu. Kira-kira kalau aku baca cerita ini tuh aku nyambung atau enggak gitu. Nah, itu yang cukup tricky juga gitu. Dan aku sebenarnya itu sempat nanya-nanya gitu. Tapi kalau nanya secara langsung sih enggak ya. Tapi aku lebih sering tuh menanya ke ibu yang menulis buku ini gitu. Karena kan beliau juga editor yang cukup berpengalaman kan, jadi seringnya juga nanya ke beliau gitu bagaimana sih sebenarnya. Tapi aku paling banyak dalam proses editing ini adalah melibatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Puebi, dan penulisnya, sama menempatkan diri sebagai pembaca. Kalau aku yang baca buku ini perasaanku gimana gitu, bakal paham atau tidak. Itu sih, itu mungkin yang menjadi cukup berkesan. Berarti selain perdana juga sekalian sambil belajar ya Mbak? Berarti setelah ini bisa dong Ya, ambil job menyenting yang lain. gimana ya? Kok serem ya? Jangan ditodong aku, Nek. Tapi aku ada beberapa yang cukup aku perhatikan dari bukunya Mbak Mutia ini. Karena ini mungkin teman-teman ada yang udah baca, ada yang belum baca juga. Jadi cara penceritaannya tuh benar-benar seperti kita sedang membaca buku harian gitu. Jadi hari ini aku ketemu si ini, terus jalan ke sini dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa penggunaan kata atau istilah-istilah yang aku penasaran gitu, apakah ini keputusannya Mbak Oni atau sudah berdiskusi sama penulisnya. Jadi kayak misalnya biasanya menyebut diri sebagai aku gitu, terus tiba-tiba dalam celetukan tertentu ada Mbak Mutia bilang menggunakan kata awak dan itu nggak diganti gitu. Nah, kalau misalnya aku mungkin terbayang suara Mbak Mutia ngomong awak gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang pembaca-pembaca yang tidak mengenal secara personal gitu kan,
ada mungkin sedikit pertanyaan, kenapa ya tiba-tiba ada kata ganti seperti ini ketika menceletuk sesuatu gitu. Terus ada beberapa juga kata yang sepertinya sengaja dibiarkan dalam bentuk dalam bahasa Inggris karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan apa gitu dari editor atau dari penulisnya langsung. Sebenarnya karena ini memang personal ya gitu kan, dan memang subjektivitasnya besar ya Nek ya gitu kan, mengingat ya dibilang deket banget sama Mbak Mutia sih nggak deket-deket banget sih gitu ya saja gitu. Nyonya jangan ngamuk ya. Jadi apa namanya, sebenarnya sih kalau untuk beberapa istilah kayak awak kayak apa itu memang sengaja gitu, karena aku waktu membaca itu di kepala aku tuh pengen gimana ya, jadi pengen orang-orang yang membaca buku ini tuh agak relate gitu lah, ini yang nulis orang mana sih, kok dia ada awaknya, ada bahasa Jawanya gitu, maksudku umpatan-umpatan atau kadang kalimat-kalimat itu menurutku itu justru menarik kalau disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kemudian untuk penggunaan bahasa Inggris gitu, karena kan petualangan Mbak Mutia di buku ini nih kan terjadinya itu bukan di negara kita gitu. Ada beberapa hal yang menurutku lebih enak dalam bahasa Inggrisnya gitu. Apa ya? Aku nggak ngerti juga sih istilahnya itu gitu seperti apa gitu. Karena ketika kita terjemahkan ini secara harfiah dalam bahasa Indonesia agak nggak dapet aja gitu. Itu adalah salah satu, bukan mau sok-sok Inggris ya, tapi kan settingnya emang di luar negeri gitu. Settingnya emang di luar negeri, jadi kalau misalnya aku ngoyo mengartikan maksa Mbak Mutia untuk mengganti diksinya atau seperti apa, takutnya malah nggak dapet feelingnya gitu sih. Itu adalah salah satu pertimbangan. Memang kalau dari segi apa? Kalau dari segi flows-nya atau misalnya ada beberapa hal-hal yang aku luput kayak typo atau apa tuh banyak banget pas baca lagi, oh my god si Oni gitu ya gitulah gitu. Tapi overall yang ku perhatikan sebenarnya waktu mengedit ini adalah sampai nggak sih gitu curhatan Mbak Mutia ini. Biasanya kan dia curhatnya lingkungannya terbatas gitu kan. Nah sekarang dia mau curhatnya lebih besar gitu lingkungannya dalam bentuk buku ini, jadi sampai nggak itu sih Nek gitu. Tapi ada sempat ditanyain dulu nggak sih ke Mbak Mutia nih, Mbak ini aku biarkan dalam bahasa Inggris ya, atau Mbak Enggak. ini benar-benar keputusan editornya aja gitu. Editornya memang agak diktator ya, jadi Tapi kayaknya nyonyanya pasrah gitu. Justru menurutku malah menarik gitu, karena kan Mbak Mutia memang justru latar belakangnya ada pengalaman sebagai editor kan, jadi kupikir ada banyak campur tangan Mbak Mutia dalam proses penyuntingan ini gitu. Tapi kalau memang banyak keputusan dari Mbak Oni, ya malah menurutku lebih menarik gitu. Nah, ada satu lagi yang mau aku tanya sebelum lanjut ke Mbak Mutia. Di sini ada, kalau nggak salah ada 13 negara. Nah, itu aku agak sedikit bingung sama timeline-nya, dan kenapa juga urutannya mengambil seperti itu ini. Aku lihat di daftar isinya tuh, ya ini bisa ketebak sih ya kalau teman-teman yang suka travel, ini visanya pasti pakai Schengen dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah dari Inggris ke Belanda ke Perancis ke Spanyol dan seterusnya ini memang itu sesuai setoran naskah atau sesuai timeline perjalanan penulis? Kalau sebenarnya nyampur ya Nek. Jadi kan aku terima naskahnya ini tuh justru dari yang perjalanan Mbak Mutia di 2017 dulu gitu. Karena ada beberapa naskah itu kan yang masuknya itu belakangan gitu loh. Jadi ini brainstormnya lumayan sih, maksudnya kan ibu ini kan hobinya jalan-jalan ya, dia jalan-jalan bukan ke Eropa aja gitu, Asia juga, Afrika juga gitu, terus ya Indonesia juga gitu, negara tetangga kita juga gitu. Si ibu Australia juga sampai gitu. Si ibu ini kadang-kadang suka kayak ibunya nggak ada di sini ya, si ibu. Ya anggap aja dia nggak ada gitu, ada sih sebenarnya gitu. Jadi Mbak Mutia ini apa ya, itu adalah salah satu kuasa editor sih menurutku gitu. Bukan kuasa ya, apa sih, sombong banget gua, bukan gini. Jadi pengennya tuh masukin semuanya gitu. Jadi sebenarnya dari toko buku ini lebih tebel lagi dari ini gitu. Jadi pengennya masukin semua, Afrika tuh masuk, Asia tuh masuk, Australia tuh masuk. Kan emosi lah ibu ini ya gitu kan. Kan saya mikirin juga Bu gitu. Nanti yang mau baca tuh berapa halaman, budget cetak ini. Nah gitu kan, agak realistis lah kita sedikit kan. Akhirnya
Waktu itu aku ngusul, ya udah kita Eropain aja dulu barang ini, kita Eropain tek gitu. Jadi Eropa tok yang ini. Nanti kalau ada kesempatan, respon yang menarik, kita lanjut chapter sekian, apakah itu Asia atau Afrika atau yang lain. Wah, jadi pengen Kebetulan, lagi. oh iya pasti ditagih, aku udah nagih kok, Nek, tenang aja. Jadi apa namanya, memang pas menyusunnya itu kan timeline terakhir itu, timeline awal justru pandemi ya, pas ketika pandemi banget gitu di Inggris kan, Maret 2020 gitu kan. Nah itu memang sebenarnya tuh nyampur ya, mana Inggris dulu mana apa gitu. Jadi aku juga tidak apa namanya, tidak memaksa untuk loose, tidak memaksa harus kenceng banget untuk timelinenya. Jadi itu aku serahkan ke ininya yang punya buku gitu. Tapi kita Eropa aja, please. Itu Westeros aja tuh dimasukin itu karena Westerosnya mostly terjadinya di Eropa gitu. Apa Ya. namanya, muter-muternya gitu. Jadi ini FYI sedikit informasi buat teman-teman yang belum baca dan belum beli bukunya. Jadi di antara nama-nama negara ini, jadi setelah Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol dan lain sebagainya, tiba-tiba di bawah ada Westeros gitu. Jadi kayak, wah ini tiba-tiba Mbak Mutia ada portal ke Westeros atau gimana gitu. Nah, Tapi nanti jadi aku mungkin akan tanya langsung kenapa itulah, Nek. harus Itu ada makanya Westeros di ya sana. makanya kita tuh cocok menggait PNFI di sini kan, karena kita masuk ke dimensi yang itu gitu. Karena menarik sebenarnya, petualangan di Westeros ini menarik, dan menurutku waktu itu tuh aku brainstorming juga sama Mbak Mutia ini gitu. Pikir daripada kita menaruh itu di negara-negara masing-masing, maksudku di Inggris atau di Spanyol atau di mana gitu, ya udah kita bikin Westeros aja gitu loh. Oke deh, makasih Mbak Oni. Sekarang aku mau menyapa Mbak Mutia langsung, penulisnya. Ini namanya masih penerbit Sunset Road. Iya. Itu Oh, iya deh. akunnya Mbak Mutia. Mbak Mutia, aku pertanyaan pertama tadi udah disinggung-singgung sama Mbak Oni nih soal PNFI. Aku tuh baru baca prolognya, terharu gitu loh. Ada Kenapa? jadi di prolog bukunya ini teman-teman, Mbak Mutia sebut salah satu yang diucapkan apa ya, terima kasih itu komunitas-komunitas buku sebagai teman bermain dan berbagi informasi katanya. Padahal sih sebenarnya kayak bagi-bagi info diskonan gitu ya. Nah, di situ disebut juga nih terutama penggemar novel fantasi Indonesia gitu. Kan aku kan bacanya jadi wah, kita ngapain ya? Padahal kita nggak ikut menyumbang apa-apa untuk buku ini gitu. Aku penasaran aja sih, ini pertanyaan pribadi dan titipan. Bang. Dijawab nih. Dijawab apa enggak? Jawab dong. Jawab, jangan malas jawab. Sebenarnya kenapa PNFI aku masukin, dan itu emang ya bagi aku tuh ya sincere aja sih sebenarnya gitu, karena PNFI itu jadi salah satu komunitas yang mungkin dari tahun waktu aku dulu masih di Fantasius ya, tahun berapa ya, berarti 2014 ya, tahun 2014 itu banyak apa ya, banyak berperan besar lah bagi karir penerbitan aku maupun aku secara pribadi gitu kan. Aku dapat banyak teman baru yang pada akhirnya nggak cuma jadi teman, tapi jadi udah kayak keluarga lah gitu kan ya. Yang itu established sampai sekarang gitu kan. Menurut aku salah satu komunitas yang aku masih engage sama orang-orangnya. Mungkin kalau acara mungkin aku kadang-kadang nggak sempet buat ikutan, tapi untuk ngobrol sama orang-orangnya mungkin salah satu komunitas yang sebenarnya teman-teman komunitas yang aku masih get along dengan baik sampai sekarang ya, teman-teman yang ada di PNFI gitu kan. Bahkan beberapa jadi teman baik, bahkan kemudian ada yang jadi partner kerja dan sebagainya. Jadi banyak hal lah kemudian yang makanya menurut aku ya PNFI bagi perjalanan apa namanya, karir penerbitan aku dari 2014 sampai sekarang itu punya peran yang besar tanpa mungkin teman-teman di PNFI sadarin. Ya ampun, aku nggak bawa tisu lagi. Ya ampun. Itu selain karena itu juga awal-awal kenal sama teman-teman di komunitas lain juga dari teman-teman PNFI kan, akhirnya jadi deket sama teman-teman di Mortal Instrument dan sebagainya ya, karena awalnya dari kenal di PNFI dulu gitu kan. Jadi ya itulah mungkin sampai detik ini mungkin nggak banyak komunitas buku yang aku masih terlibat gitu kan.
Ya salah satunya mungkin yang masih tahu lah kabarnya ya mungkin NFI doang sih. Padahal kita juga nggak aktif-aktif banget ya sebenarnya. Iya, cuma dia tahu-tahu gosip aja lah. Dari orang yang suka bergosip ini di editor buku ini kan Mama gosip ya. Jadi sebenarnya profesi dokter itu hanya ini ya, hanya titel belakang. kamuflase. Iya. Hey. Gantian sekarang kita pura-pura Mbak Oni nggak ada aja. Nah, makasih banget akhirnya terjawab juga kenapa tiba-tiba. Siapa tahu kan diam-diam ternyata ada yang eh, kirim tiket gratis gitu buat Mbak Mutia gitu. Oh ternyata bukan gitu ya. Tiba-tiba ada nama PNFI. Aku tuh sebelum baca bukunya, ya dari judulnya terbayang sebenarnya sih isinya perjalanan Mbak Mutia yang suka traveling ini dari toko buku ke toko buku. Tapi ada hal di sinopsisnya yang menurutku itu adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu. Aku bacakan sedikit. Di satu belahan dunia, ada orang-orang yang begitu membaktikan dirinya pada buku dan literatur, menjadikannya bagian terpenting hidup mereka dengan alasan sesederhana buku adalah jendela dunia. Sementara itu, di belahan dunia lainnya, ada orang-orang yang selalu menatap buku penuh curiga dengan alasan sesederhana apakah buku ini boleh dibaca atau tidak. Mungkin akan begitu selamanya. Aku waktu baca itu tuh, hmm, ini bukan masalah belahan kalau dikatakan antara belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lain, ini tuh bisa bisa jadi bukan dunia dalam arti literal ada di benua sana seperti ini, benua sana seperti ini, tapi di negara kita pun seperti itu gitu. Ada orang-orang yang apalagi selama pandemi ini benar-benar berjuang untuk dunia literasi dan perbukuan, tapi juga ada orang-orang yang justru sibuk razia sana sini, terus menuduh buku ini bagian dari aliran kanan, kiri, tengah, depan, belakang dan lain sebagainya gitu. Nah, aku di sini ada sih disebut sedikit bahwa awal mulanya tuh Mbak Mutia terpikir untuk melakukan perjalanan ini karena melihat suatu buku di event apa ya, event obralan berikon serigala. Nah, buku apa sih itu? Ini buku tentang toko buku. Buku tentang toko buku. Gimana sih Mbak awalnya? Kadang kan ada orang yang oke nih ngelihat buku tentang toko buku, oh pengen deh bener-bener datang ke toko buku ini, toko buku itu gitu. Tapi kan nggak banyak yang benar-benar melakukan perjalanan itu gitu. Sebenarnya ada latar belakang apa sih Mbak yang benar-benar membuat Mbak Mutia eh, beneran nih bener-bener harus datang ke toko buku itu, harus ke negara itu, harus benar-benar menghirup udara di toko buku itu gitu. Sebenarnya alasan awalnya itu sebenarnya personal ya. Jadi tahun 2016 tuh awalnya aku tuh kayak ngerasa aku tuh zombie gitu loh di industri perbukuan gitu kan ya. Aku zombie di industri perbukuan yang apa ya, yang mekanis aja gitu kan. Aku mengerjakan pagi datang ke kantor, buka email, balas-balasin dari relasi, terus negosiasi copyright karena waktu itu masih di penerbit buku fantasi kan. Kemudian ada editor, ada buku yang diedit, ngedit, kemudian apalagi yang mau diterbitin, udah gitu aja gitu kan, mekanis dan sebagainya. Padahal di sisi lain aku memang suka buku dari kecil gitu kan, jadi berangkatnya memang karena suka buku gitu kan. Dan pada satu titik ngerasa aku nggak ngerti lagi, aku mau mesti beli buku yang copyright buku yang kayak gimana, aku mau ngedit buku apa, aku mesti apa dan sebagainya. Itu kayak ngerasa apa ya, stuck lah gitu kan, ngerasa stuck di tahun 2016 itu. Dan aku ngerasa kayaknya aku nggak mau aku jadi fobia sama buku gitu, aku jadi trauma sama buku, aku jadi ngerasa kok buku nggak asik lagi ya buat hidup gue gitu kan, kok kayaknya malah kok jadi beban ya gitu kan. Aku datang ke kantor yang harusnya aku happy karena ada banyak buku di sekitarku, ada banyak penulis yang aku handle, tapi jadinya malah ya gimana sih, jadi kayak zombie itu tadi gitu. Dan aku nggak mau kayak gitu. Aku tidak mau kehilangan antusiasme dan dan rasa bahwa menjadi bagian dari industri buku itu menyenangkan. Menjadi bagian dari industri buku itu kayak kita itu menjadi orang yang terlibat dalam kelahiran seseorang misalnya gitu kan ya. Jadi aku mutusin gue harus resign gitu.
Dan aku resign gitu kan. Akhirnya aku resign dan oke, aku mau traveling deh, tapi nggak pengen kalau cuman traveling gitu aja tuh kayaknya nggak seru gitu. Aku tuh pengen ada misinya gitu loh, kayak ada misi khusus dari travelingku itu. Dan aku ingat-ingat lagi sebelum-sebelumnya biasanya kalau aku traveling ke berbagai negara, aku pasti selalu sempetin datang ke toko buku gitu. Jadi aku pikir, oh ya udahlah, aku traveling kali ini temanya tentang literasi gitu. Aku pengen datang ke toko buku yang oke di negara itu, pengen ngobrol sama ownernya, pengen ketemu sama penulis, pengen datang ke event-event buku, pengen magang di penerbit gitu kan, kalau bisa saya tanpa ada beban bahwa itu bagian dari pekerjaan, tapi ya memang aku hobi aja gitu kan. Jadi ya udah, karena memang itu aku resign, aku bener-bener nggak punya kerjaan gitu kan, maksudnya aku bener-bener nggak punya kerjaan, jadi aku nggak mikirin kerjaan kantor lah, aku harus balas email dan sebagainya tuh nggak ada gitu. Dan itu rasanya kayak gimana ya, kayak Ya, apa namanya, kebayang aku enaknya. kayak apa ya, dalam seumur hidupku kayak itu aku ngerasa sangat lepas untuk bisa yang menikmati buku itu sendiri gitu kan, dengan cara aku gitu kan. Walaupun pas pulang-pulang ya barulah ngelihat tagihan kartu kredit dan sebagainya tuh baru kembali ke realita. Langsung harus Jadi nyari kerjaan lagi nih gitu ya. gitu, karena aku waktu itu ngerasa aku akan kembali ke dunia buku gitu kan, tapi aku nggak mau cuman gitu aja. Aku tuh mau kayak bawa spirit baru buat diriku sendiri ya, dan bawa ide-ide baru untuk apapun itu nanti yang akan aku kerjakan. Apakah aku akan terlibat di penerbitan orang lagi, ataukah aku bikin penerbitan aku sendiri gitu kan ya. Jadi aku pikir aku nggak mau cuma sekedar bikin penerbitan yang aku nggak tahu lagi gitu kan aku mesti ngapain gitu kan. Itu sih udah kurang lebih. Sebenarnya lebih karena ya alasan sangat personal sih, semua perjalanan ini dimulai gitu. Ada yang I feel you. Iya, aku juga merasa ada hal-hal yang bisa merasa relate gitu dari bukunya Mbak Mutia ini. Nah, ini mungkin lebih personal lagi. Ada sebenarnya aku penasaran juga kenapa sampai ketika Mbak Mutia yang sudah bertahun-tahun menghabiskan waktu, kalau aku bilang menghabiskan kesannya kayak sia-sia ya, memiliki waktu dan pengalaman di dunia penerbitan sampai tiba-tiba terpikir, aku harus nerjemahin buku apa ya, aku nerbitin buku apa ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu hadir karena apa? Apakah karena pilihannya terlalu banyak, atau pasar yang sangat berubah, atau ada hal-hal lain yang benar-benar di luar kuasa sampai-sampai membuat Mbak Mutia tidak bisa menggunakan tolak ukur yang sebelumnya Mbak Mutia pakai untuk menentukan langkah berikutnya dalam karir Mbak Mutia di dunia penerbitan? Sebenarnya karena memang begini, kalau industri buku Indonesia itu kan cukup kompleks ya, dan kompleksnya sebenarnya karena tidak hanya dari faktor marketnya gitu ya, tidak hanya dari faktor market pembacanya gitu kan, tapi juga kompleks ke faktor internal penerbitan itu sendiri yang seringkali memang ya mungkin waktu itu karena di penerbitan waktu itu lah, aku nggak nyebut penerbitannya, maksudnya di situ aku merasa bahwa banyak orang-orang yang menganggap buku adalah komoditas gitu kan. Buku hanyalah sebuah material gitu, sebuah produk jual beli begitu kan, sebuah produk yang dibuat, yang dikapitalisasi, sudah selesai gitu kan ya. Dan padahal di lain sisi, sebagai orang yang, bagi aku tuh buku tuh mengubah hidupku banget, dan aku tuh nggak bisa untuk apa ya istilahnya, tidak bisa untuk kompromi sepenuhnya ketika melihat ada banyak orang yang menganggap buku itu cuma komoditas aja udah gitu kan, bukan satu hal yang punya nyawa yang kita harus cari kabarkan ke seluruh pembaca dengan bahagia dan sebagainya gitu kan. Dan ya memang industri seperti itulah gitu kan, itulah industri gitu kan. Seringkali terkadang kita akan bertemu dengan orang-orang yang satu visi dengan kita. Ada banyak orang-orang yang satu visi dengan kita gitu kan, tapi kan ada juga orang-orang yang memang menjadikan buku itu ya bagian dari industri saja gitu kan. Dan mungkin pada masa itu mungkin aku ngerasa terlalu aku mungkin tidak
cukup punya apa sih namanya, durasi gitu kan, tidak apa namanya, endurance gitu, tidak cukup punya endurance untuk berjibaku dengan segala kepentingan itu gitu kan. Belum lagi toko buku yang begini begitu dan sebagainya dengan segala monopolinya dan sebagainya gitu kan ya. Ini direkord ya, nggak apa-apa sih. Kemudian dengan Nggak apa aja, kita nggak tahu. apa namanya, dengan segala pilihan-pilihan tidak bisa diterima ketika misalnya aku berusaha menyodorkan buku-buku yang menurut aku bisa membuat pembaca itu punya pola pikir yang berbeda, punya cara pandang yang baru terhadap dunia dan sebagainya. Tapi kan tidak semua orang melihat begitu gitu kan, tidak semua melihat bahwa buku itu adalah alat untuk kita bisa mengubah masyarakat gitu kan. Kebanyakan ngelihat ya udah beli buku tuh cuma lifestyle aja, lo panjang udah selesai buat konten di Instagram, buat bikin, atau kalau kemarin ada thread di Twitter tuh dibilang baca buku tuh buat bisa cari cewek gitu Buat kan, cari buat jodoh cari ya. cowok, buat cari jodoh gitu kan. Udah lo nonton nenteng aja Sapiens, kan juga bakal ada cewek yang ngelirik gitu misalnya gitu kan. Sapiens banget ya Nya ya, sapiens banget Sapiens ya. banget. Homo Deus juga kan kemarin tuh ada yang cewek, oh kalau dia lihat cowok baca Homo Deus dia akan langsung tertarik gitu kan. Buat orang ngerti atau enggak bodo amat ya. Itu ya begitulah gitu, ada banyak hal di industri buku Indonesia ini memang belum ideal gitu kan, belum ideal, tapi pada akhirnya ketika aku kemudian melakukan perjalanan itu gitu kan, perjalanan demi perjalanan, kemudian aku menyadari bahwa di belahan dunia lain pun sama gitu kan. Tinggal kita kembali ke ngapain sih kita stay di, kalau bagi aku ya sebagai orang industri buku, apa alasan aku untuk akan tetap berada di industri buku gitu kan ya. Dan aku sih termasuk orang yang mungkin tidak lagi melihat harus menerbitkan buku apa, tapi lebih kepada semakin banyak buku semakin baik gitu kan. Silakan orang mau terbuka pintu dan apa namanya, cara pandangnya terhadap dunia lewat buku manapun gitu kan, karena setiap orang sah gitu kan melakukan itu, dan tidak ada buku yang tidak bagus, hanya masalah jodoh-jodohan aja gitu kan, dia bisa tergerak lewat buku yang mana gitu kan. Gitu sih Rifda. Oke, ini di record, tapi kayaknya bukan Mbak Mutia aja sih gitu. Soalnya ini ada Kak Frana juga katanya mau peluk online. Ini kayaknya Kak Ade sudah bergabung, aku sapa dulu. Hai Kak Ade. Ada. Sudah bergabung, mohon maaf mengganggu di zona waktu yang berbeda ini. Belum muncul. Halo, makasih sudah bergabung. Selamat sore ya. Sore kalau di sini, di sana? Di sini baru jam 11.43, Mbak. Oh, masih siang kalau di sana. Jam 4.43. Iya, nanti aku mau ngobrol lebih banyak juga sama Kak Ade. Nah, ini sebelumnya ada Kak Kanaya Sofia mau bertanya. Silakan Kak. Halo, semoga nggak berisik ya backgroundnya ya. Lagi di luar soalnya. Ini jadi dari sejak buku ini terbit tuh aku punya satu pertanyaan gitu. Kenapa Mbak Mutia memutuskan untuk menerbitkan bukunya itu sekarang gitu, di tengah situasi orang-orang nggak bisa traveling? Jadi sedih ya. Kayak malah jadi kayak apa ya, bahasa itu ngiming-ngiming untuk traveling gitu. Sementara aku kan ngikutin booktuber luar tuh yang namanya Hailey, dia aja tuh sampai pending buat nerbitin buku dia, pending untuk nulis buku tentang traveling karena dia lihat situasinya lagi pandemi gitu kan. Terus ya itu buat perbandingan aja sih. Nah itu pertanyaan intinya, kenapa memutuskan untuk menerbitkannya di tengah situasi pandemi di saat kita nggak bisa traveling? Itu aja. Buat nyiksa Kak Aya, buat nyiksa aja. Itu sudah dijawab sih sama Oni buat nyiksa ya. Bukan buletin 6. Yang 4. Gimana nih Mbak? Apakah karena apa ya? Apakah mumpung ada waktu jadinya diselesaikan saat pandemi? Katanya kan kalau pandemi bingung ngapain gitu kan. Kalau aku mungkin menambah lemak, Mbak Mutia menambah buku gitu kan. Iya sih, sebenarnya mungkin lebih karena itu, karena kan tahun kemarin ketika pandemi itu kan aku punya banyak waktu pada akhirnya ya, nggak kemana-mana gitu kan, punya banyak waktu stay di rumah, punya banyak waktu menulis pada akhirnya, dan akhirnya
aku menarget ya udahlah kelarin deh di 2020 gitu kan, biar awal 2021 bisa terbit. Sebenarnya awalnya sih niatannya cuma sederhana itu aja gitu kan. Tapi kemudian setelah aku pikir, oh ya juga biar sekalian nih teman-teman kan nggak bisa traveling gitu kan. Jadi bisa traveling lewat buku inilah harapannya, sehingga nanti ketika sudah normal kalian mungkin jadi tahu kalau misalnya ke Barcelona misalnya toko buku apa sih yang mesti dimampirin gitu kan. Kalau misalnya ke London minimal toko buku apa yang harus dilihat gitu kan, atau kalau ke Jerman juga seperti itu gitu kan. Di sini ada salah satu sahabat halu aku, ada Sonya. Ini teman halu yang juga sering ngobrol-ngobrol tentang perbukuan dan tentang Jerman sebenarnya. Gitu. Jadi gitu sih, lebih karena biar kalian pengen aja gitu sebenarnya gitu. Nah, mungkin biar lebih asik kali ya bikin orang jealous-nya. Apa kita share foto-fotonya aja. Jadi dalam bukunya nih emang bener sih bikin jealous banget kalau ada bagian di mana Mbak Mutia bilang ini ironi ya sebenarnya. Aku nggak mencatat per kata ya. Ini ironi sebenarnya. Mbak Mutia ini hiatus dari dunia perbukuan, tapi terus kemudian traveling untuk mengunjungi toko-toko buku gitu. Ibaratnya kita kabur dari suatu hal, tapi pergi ke tempat lain untuk mencari hal itu gitu. Di satu sisi itu ironi, tapi di sisi lain sebenarnya aku sangat relate karena aku kalau cuti terus jalan-jalan ke tempat lain gitu, misalnya ke negara tetangga, yang pasti masuk di wishlist aku adalah perpusnasnya negara itu. Meskipun tinggal nanti tanya, bisa bikin kartu anggota apa enggak ya gitu. Makanya aku ada kartu anggota perpusnas negara lain meskipun aku bukan warga sana gitu. Sebenarnya itu ironi, tapi ya apa ya? Mungkin yang orang-orang sering bilang passion itu nggak menjamin karir kita juga. Artinya ketika kayak misalnya Mbak Mutia dapat apa yang menjadi dalam tanda kutip passion pun tetap aja ada masa-masa burnout, ada masa-masa boring, ada masa-masa stuck dan lain sebagainya. Nah, di sini nih kayaknya sudah waktunya Mbak Mutia untuk mempamerkan foto-foto dan video. Ini aku ada beberapa juga yang sudah disampaikan sama Mas Jun. Dari aku yang sharing atau mau dari Mbak Mutia? Dari Rifda aja atau Jun mungkin. Ini ada, wah ada banyak ya ternyata, ada dari sekian banyak toko buku, ini aku dapat 7. Ada Alhambra, ini kali ya dari Alhambra dan Assassin's Creed. Kalau itu lebih ke itu setting Game of Thrones sih. Oh berarti itu nanti belakangan aja ya. Coba. Untuk jangan di-share foto makanannya ya, Nek, karena bukunya banyak isi makanannya. Kayaknya ini fotonya udah dipilih sih. Ini ada yang di Madrid. Coba aku share. Nah, boleh tuh. Oh, kalau ini restoran tempat Hemingway itu nulis. Wow. Sebenarnya Jadi dia tuh kalau aku penasaran deh, Mbak Mutia nih ketika datang, apakah ketika mau ke sana mau ke negara ini, terus kayak iseng cari ada penulis apa aja ya di sana, dia makannya di mana gitu atau gimana? Lebih seringnya sih ini sih, lebih seringnya kayak nyari ada toko buku apa di kota itu. Itu pun kadang begitu nyampe di bandara aku baru browsing dulu gitu kan. Ada toko buku apa sih di sini gitu kan. Karena waktu itu aku lagi pengen santai aja sih sebenarnya, nggak terlalu apa ya bikin itinerary dan sebagainya, males lah gitu kan, males mengikatkan diri pada aturan-aturan kalau lagi traveling gitu kan. Nah tapi kebetulan banget aku juga nggak tahu kalau ini adalah restoran tertua di dunia, dan ternyata Hemingway itu selalu duduk di salah satu pojokan untuk nulis gitu. Jadi dia cuma duduk nulis, pesen ada apa namanya daging panggang gitu kan, pesen daging panggang dan 1 botol wine. Udah itu aja dia sampai malam. Dia nulis tangan gitu kan. Dan dia selalu begitu. Dan makanya di restoran itu ada salah satu pojokan yang didedikasikan untuk Hemingway karena dia menulis banyak hal di restoran ini gitu. Oh, ini apa nih Mbak?
Dan itu jadi restorannya itu masih ada bagian bawah tanahnya itu masih ada. Jadi ini aslinya. Jadi ini bangunan aslinya tuh kayak gini. Bangunan aslinya tuh kayak gini. Jadi yang atas itu yang kayak sudah dirapikan gitu kan. Itu dan nah ini dia. Oh ini Tempat bagian dia. ruang bawah tanahnya. Dan kadang Hemingway itu duduk di sini juga. Jadi kayak dia tuh pengen deket ke tempat penyimpanan anggur. Dan aku tuh langsung ngebayangin dia tuh nulis apa ya di sini gitu kan. Maksudnya apa inspirasi yang dia dapat dari dia duduk melihat orang lalu lalang di depannya misalnya atau pelayan datang bawa nampan makanan gitu kan, buka botol wine dan sebagainya, terus dia tuh jadi terinspirasi apa sih gitu kan, sampai akhirnya dia bisa banyak menerbitkan karya-karya dunia gitu kan. Terkadang kan yang kita tidak pernah tahu adalah dalam proses seorang penulis itu menulis apa sih sebenarnya yang men-trigger dia gitu kalau untuk mendapatkan inspirasi dalam tulisannya gitu. Ini ibaratnya kalau anak sekarang sih maunya udah kecolokan gitu ya bawa laptop. Kalau Ernest Hemingway nyarinya yang deket wine gitu. Mungkin bagian kita juga nggak tahu ya apakah bagian dari yang men-trigger atau apa membuat dia memunculkan inspirasi-inspirasi itu juga dari wine-wine yang beliau minum saat itu. Oh ini tempat. Ya, ini gudang wine-nya. Dan itu masih bisa diminum nggak ya? Masih bisa sih katanya. Masih. Ini dia restorannya. Harusnya masih dan itu ya. udah Kan ini justru udah semakin tua semakin kenceng ya. itu buat kita boleh nggak? Semakin tua. Perempuan juga gitu loh, perempuan itu semakin no, man egging es wine-nya. Nah ini kalau perempuan aku nggak tahu egging kayak gimana. Ini yang di Praha, ini tuh yang toko buku khusus buku-buku perempuan. Toko buku khusus fantasi yang yang fantasi ini. Oh yang di Praha yang toko buku khusus fantasi. Oke, ini ya. Jadi itu isinya semua fantasi dan mereka tuh banyak punya pojokan khusus fantasi penulis-penulis Czech gitu, karena memang genre fantasi itu adalah genre terpopuler di Ceko. Ini Prahanya Praha Ceko ya, bukan Praha perapatan mana? Bukan Bu Aji. bukan. Terus ada Libreria Alter. Ya ini aku suka banget sih ini tempat ini, aku suka banget karena apa tuh namanya, dia ini khusus jual, awalnya tuh jual buku-buku traveling. Oh jadi benar-benar tentang negara-negara gitu ya? Buku-buku traveling, kemudian akhirnya dia jadikan ini menjual buku-buku dari berbagai dunia gitu kan. Jadi rak-rak bukunya juga berdasarkan negara-negara, dan ini komentar-komentar dari orang yang datang ke toko bukunya dari berbagai macam negara. Gitu. Jadi kayak aku tuh pas baca-bacain ini lucu-lucu juga ya, maksudnya orang apa namanya berkomentar semacam ini dalam berbagai bahasa mereka. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang mampir ke toko buku gitu. Kalau banyak kan orang-orang yang travel tuh tulisan seperti ini atau pasang gembok biasanya sama pacar gitu kan di pagar yang ada gembok-gemboknya gitu kan. Kalau ini buat orang-orang yang suka buku mungkin tempat seperti ini nih altar yang serupa gitu ya rasanya. Nah selain yang di Praha ada juga yang di Barcelona ya. Ini yang Gigamesh ini sayang banget teman-teman, harusnya kita bisa lihat toko buku di sana. Tapi karena waktunya kita time zone-nya cukup jauh, jadi agak sulit menemukan waktu yang tepat. Mungkin nanti bisa ditunggu part 2 jelajah bukunya kalau kita setelah Lebaran ya, supaya agak lebih mudah gitu. Karena kalau di sana siang, terus kita di sini banyak kan harus tarawih dan lain sebagainya. Ini yang menarik dari toko buku ini apa nih Mbak? Kalau ini dia yang menarik karena dia memang fokus untuk kayak fantasi sama science fiction, sama dia jual board game itu banyak banget.
Jadi pilihan board game-nya tuh buat yang suka board game sih pasti bakal suka banget sih kesini. Tapi aku kesini itu tertarik tuh sama science fiction-nya sih. Science fiction-nya itu ada beberapa buku yang kayak aku belum pernah lihat gitu. Di sini ada kemudian versi-versi yang mungkin di Indonesia nggak akan berani untuk dijual gitu kan, dan di sini tuh ada gitu kan versi-versi yang buku-buku seperti itu. Tapi masih science fiction dan fantasi gitu. Dan semua umur, karena ya aku juga penggemar novel fantasi Indonesia loh. Maksudnya penggemar novel Loh, fantasi. ini malah yang promo bukan hostnya. Karena aku suka fantasi, jadi kadang-kadang aku juga penasaran aja sih kalau misalnya buku fantasi di negara lain itu seperti apa. Dan ini emang ya karena di sini nggak ada ya, jadi kayak Ya, karena di sini nggak ada ya toko buku yang Iya. khusus fantasi dan science Jadi, fiction itu. Nora aja gitu pas masuk ke sini kan, wah ini semua bukunya fantasi science fiction gitu kan, antusias banget loh. Aku penasaran deh Mbak, kalau dari segi bahasa, kalau di kita kan masih lebih banyak fantasi itu terjemahan ya. Untuk buku-buku lokalnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau di sini ini justru kan Barcelona ya, apakah banyak bahasa natif sana atau lebih banyak yang bahasa Inggris atau juga terjemahan juga mendominasi? Kalau di Gigamesh ini menurut aku kebanyakan terjemahan. Dalam bahasa Inggris juga mereka ada jual, bahkan mereka penulis-penulis Spanyol juga mereka jual juga buku fantasi karya penulis Spanyol. Dan karena ini di Barcelona, mungkin nanti bisa nanya-nanya lebih detailnya sama Kak Ade gitu kan, yang jauh lebih tahu lah tentang Barcelona. Cuma di sini aku menemukan ada buku dalam bahasa Spanyol, ada buku dalam bahasa Katalan, bahasa Barcelona gitu kan ya. Karena waktu aku datang ke situ juga mereka masih ya hiruk pikuk yang habis referendum Katalan merdeka itu kan. Jadi mereka tuh kayaknya masih euforianya ke situ, dan ternyata emang buku-buku yang dalam bahasa Katalan itu mereka ada gitu kan. Aku sempat ngobrol tahun ini kan, aku kesini tahun kemarin ya, di 2017 aku sempat sih ngobrol dengan salah satu penerbit di Barcelona waktu di Frankfurt Book Fair, dan waktu itu mereka memang targetkan mereka ingin menerbitkan buku-buku dalam bahasa Katalan gitu kan, atau misalnya kalau kita di sini ya dalam bahasa Jawa lah misalnya gitu kan, karena bagi gitu mereka itu bentuk mereka melestarikan bahasa lokal mereka gitu kan. Jadi di booth-nya Barcelona waktu itu di Frankfurt Book Fair 2017 mereka ada section khusus untuk buku-buku Katalan. Dan kebanyakan waktu itu yang mereka jual copyright-nya adalah buku-buku Katalan yang ditulis oleh perempuan, jadi penulis perempuan. Gitu. Jadi mereka memberikan space yang lebih banyak, karena bagi mereka waktu itu mereka bilang bahwa sebelumnya penulis perempuan Katalan itu tidak punya tempat yang cukup lah di tengah literasi Spanyol pada umumnya maupun dunia pada umumnya gitu kan ya. Jadi mereka kasih section itu kan khusus buku-buku penulis perempuan Katalan waktu itu. Ini aku belum dapat foto-fotonya, tapi di buku ada juga beberapa toko buku yang memang menjual buku-buku tentang perempuan ya Mbak? Ya benar banget. Gitu, dan ini tuh aku pas masuk tuh kan, waduh gila ya, ini semuanya buku fantasi, science fiction gitu. Dan banyak cover-covernya edisi yang lucu gitu loh, yang aku belum pernah lihat gitu kan di sini. Wah, keren banget. Apa sih Stephen King-nya tuh ada pojokan khusus Stephen King tuh, banyak banget buku Stephen King-nya. Tapi kan aku bukan pembaca Stephen King. Mbak Oni kayak pura-pura nggak denger gitu. Nah, ini ada satu lagi yang di Castle Dracula. Nah, ini lagi bermanja-manja. Ini karena lagi traveling ya, jadi kayaknya kalau nggak salah sih aku perhatiin memang Mbak Mutia mengurangi hasrat untuk membeli buku. Karena kan bawahnya akan berat kalau buku tercetak mau secantik apapun covernya. Terus juga kayaknya lebih sering baca dari Kindle. Nah, ini Castle-nya boleh cerita sedikit Mbak? Kita kan soalnya cuma baca tentang Count Dracula doang gitu. Sebenarnya gimana sih dari yang dulu baca klasik terus terbayang-bayang seperti apa kastilnya sampai akhirnya
melihat kastilnya secara langsung tuh ada gap nggak sih, ada celah antara harapan, ekspektasi dan realita gitu? Ada banget. Jadi sebenarnya aku tuh datang ke Transilvania ini, ke rumahnya itu ya gara-gara baca buku dulu. Aku salah satu buku yang aku suka banget tuh dari historiannya Elizabeth Kostova. Itu salah satu buku yang aku tuh begitu selesai baca aku langsung ya oke, gue someday gue harus datang ke sana gitu kan, gue harus datang ke apa namanya ke Transilvania, harus naik kereta gitu kan, karena kan waktu di tokoh di dalam novel The Historian itu kan dia naik kereta gitu kan ya. Walaupun sebelum datang ke sini beberapa teman sudah bilang sih kalau sampai sana, beberapa teman di sana turunkan ekspektasi tentang si Kastel Dracula ini karena tidak akan sesuai dengan ekspektasi yang kamu baca di mana-mana gitu kan ya. Aku bilang oh ya it's fine gitu kan, aku cuma ingin experience-nya aja gitu kan ya. Jadi waktu itu aku naik kereta dari Budapest ke Brasov, ke kota besar tempat terdekat dari si kastil ini gitu kan ya, melihat pegunungan Transilvania, jajaran pegunungan Transilvania yang bikin aku jadi wajar sih kalau banyak penulis Barat gitu kan, banyak penulis dunia yang menjadikan Transilvania ini sebagai latar gitu, karena nggak akan misalnya semua orang pasti akan pengen nulis gitu begitu melihat jajaran pegunungan Transilvania itu gitu kan, pergunungan Karpatian itu gitu kan ya, karena memang apa ya, ada nilai magis tersendiri gitu kan dari pegunungan itu gitu kan. Dan sebenarnya kemudian akhirnya sampai di kastil ini, walaupun memang debatable ya sampai sekarang apakah memang benar Count Dracul itu pernah datang ke sini. Ya sebenarnya sih kalau menurut buku-buku sih sebenarnya enggak gitu kan ya. Tapi kenapa kastil ini yang dijual sebagai setting di beberapa buku dan film, karena memang yang situasinya itu agak cukup misterius dan sebagainya memang si kastil ini gitu kan. Count Dracul sendiri kan sebenarnya tinggalnya nggak di sini ya, tinggalnya di Wallacea yang nggak ada, kastilnya tuh udah nggak ada sekarang gitu kan, kastilnya si Count Dracul itu sendiri gitu kan. Tapi pernah ada yang kayak konon kabarnya itu dulu dia pernah summer di sini apa gimana gitu katanya, tapi kan nggak ada catatan sejarahnya juga. Tapi si kastil ini memang satu-satunya tempat yang karena dia muncul di buku yang Dracula ya, yang Bram Stoker ya. Bram Stoker itu pernah nyebut dalam catatannya tentang lokasi ini, dan yang pas ya si kastil ini, makanya akhirnya dia terbranding sebagai kastil Dracula, padahal sebenarnya lebih karena si Bram Stoker aja sih sebenarnya gitu kan. Ada sebenarnya satu kastil lain yang kalau menurut beberapa teman di sana lebih jauh lebih pantas untuk dibilang kastilnya Count Dracul gitu kan. Tapi aku nggak ke sana sih memang. Aku cuma penasaran aja kenapa kastil yang ini yang dijadikan prototipe kastil Dracula. Padahal ini kastilnya kecil sih. Kastilnya untuk ukuran kastil-kastil di Rumania ya, ini termasuk kastilnya kecil. Tapi memang banyak kayak tempat-tempat rahasia gitu loh. Banyak tempat-tempat rahasia di balik pintu, dan itu memang ada beneran di balik kayak toko rak buku, kalau didorong itu ada lorong. Yang gitu, yang lorongnya tuh ke connecting ke kamar lain misalnya atau apa gitu kan. Artinya melihat apa ya, bangunan dengan setting seperti itu secara nyata, bukan setting film aja gitu. Gitu. Dan memang suasana sekitarnya tuh enak banget. Ini kan di desa gitu kan ya. Desanya tuh enak, orang-orangnya tuh ramah gitu kan, walaupun agak mistis gitu kan ya. Dan banyak gypsy juga gitu. Walaupun memang aku juga merasakan ada satu pengalaman mistis lah ketika datang ke sini. Itu bisa untuk diceritakan atau boleh nih kita ngomong-ngomong tentang mistis nih. Ada yang nggak mau nanti jangan. Atau untuk pertemuan baca aja bukunya. Tapi berarti menarik juga ya, artinya sebesar itu kekuatan bukunya Bram Stoker sampai orang-orang datang Mbak Mutia jauh-jauh dari asal mana Mbak, Lombok ya. Jauh-jauh ke sana karena itu gitu. Dan ini bukan satu-satunya tempat yang Mbak Mutia kunjungi karena buku gitu. Ada chapter-chapter awal tuh waktu di Inggris ada yang ke tempat yang berkaitan dengan Harry Potter dan lain sebagainya. Coba kita di Indonesia kapan gitu ya ada yang buat legenda apa gitu misalnya supaya untuk meningkatkan pariwisata di sini. Tapi sayangnya belum ada deh kayaknya. Kita mungkin adanya cuma Indonesia Atlantis atau apa itu yang
belum belum terbukti juga. Nah, selain foto ada video juga. Ini mau diputar sekarang atau gimana nih? Nggak apa-apa sih, jadi kalau mau jadi background juga nggak apa-apa sekalian. Mungkin sekalian ngobrol-ngobrol sama Kak Ade juga tentang toko-toko buku di Barcelona. Mungkin aku juga sembari ngasih beberapa review toko buku di Barcelona. Oke. Tapi terserah dari Ifda aja. Ini ada video. Aku juga belum lihat sih sebenarnya videonya ini apa. Ada yang tanya Kak Aya, apakah ada rencana bikin book trip ke Europe, Mbak? Menabung nih Pengen kayaknya. banget. Boleh, aku sih mau banget ya kalau misalnya ini aja lah 2 tahun lagi gitu. 2 tahun lagi nanti tinggal di sini janjian aja sama aku gitu kan, siapa yang mau book trip ke Europe, mau berapa negara, ntar jalan bareng sama aku gitu. Wow, ayo pandeminya cepat Gitu. selesai. Gitu. Kita nabung dulu sambil nunggu pandeminya selesai. Gitu. Jadi nanti Jangan lupa bisa 3M, jangan nginep. lupa vaksin biar cepet. Bukan 2 tahun lagi, Bu. Masih 2 tahun lagi. Belum tentu 2 tahun kelar di Indonesia, Bo. Ke luar negeri udah kelar, di sini belum. Kan sambil nabung, nggak apa-apa lah, biar nabungnya tambah banyak. Dark joke ya, di sini belum kelar, di luar udah. Jahat gua, tapi emang Sedih. begitulah. Terus ada lagi ini Kak Sonya. Mbak Mutia waktu ke Paris sempat ke kafe langganan tempatnya si Mendebuif sama saya ternulis nggak? Enggak, aku nggak sempet ke sana sih. Mungkin nantilah ke sana kalau pas ke Parisnya sama kamu mungkin. Tetep ya ngajak jalan. Oke, ini tadi sebenarnya ada banyak banget toko buku yang sebenarnya aku mulai paham sih setelah baca bukunya, mulai paham kenapa editornya pengen masukin semuanya gitu, karena aku juga sebenarnya pengen banget nanya macam-macam tentang toko buku yang diceritakan dalam buku dari toko buku ke toko buku ini. Itu ada toko buku yang bener-bener bukunya memenuhi semua dinding gitu kan, terus ada banyak banget ya pokoknya macam-macam toko buku yang memang waktu baca bikin jealous sih emang, ini kok bisa-bisanya ya bikin orang pengen jalan-jalan lagi pandemi kayak gini gitu. Tapi seenggaknya lumayan justru di satu sisi mengobati sedikit rasa rindu jalan-jalan sih, lihat-lihat dan dengar cerita-cerita, dengar dalam artian membaca cerita-ceritanya Mbak Mutia. Nah, sekarang aku mau langsung menyapa lagi Kak Ade. Halo Kak Ade. Apakah masih standby? Halo. Halo. Ngurusin kucing ya? Punya Anabul. Ada Nabulnya, lagi bobo. Gimana kabarnya? Kita yang di Indonesia ya baik, masih pandemi. Di sini juga malahan kita belum terlalu banyak ya vaksin, nggak kayak Indonesia lebih cepat daripada di sini. Oh, wah itu maskernya saya sengaja dipilih ya. Indonesia banget ya. Wardrobe-nya. Biar sangat Indonesia. Gimana nih, apa yang bisa aku sharing di sini dan apa yang bisa aku kasih buat teman-teman ya soal Barcelona atau soal yang lain, tapi kayaknya soal Barcelona dulu ya karena aku stay di sini. Mbak Mut tuh jagoan tuh, udah keliling-keliling kemana-mana. Kalau kita sih sebenarnya diceritain Barcelona seperti apa, terus toko buku seperti apa, udah seneng banget karena kebanyakan kayaknya masyarakat kita tahu Barcelona klub bola ya kayaknya. Messi ya. Ini aku mau cerita langsung atau mau cerita yang lain dulu, Mbak Mutia. Kalau aku cerita yang langsung nanti nggak bisa di stop nih, tombolnya nggak bisa stop. Gimana deh? Mau aku cerita dulu tentang toko buku Barcelona, terus abis itu ntar Kak Ade cerita tentang Barcelona, atau Kak Ade cerita tentang Barcelona secara umum dulu, atau gimana? Boleh cerita Barcelona dulu kali ya, supaya kita ada gambaran sebenarnya masyarakat di sana tuh seperti apa sih, kenapa banyak toko buku menarik di sana. Terus kita mulai sekarang ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Ini pada nggak buka apa sebentar lagi. Terus sambil nunggu.
Kalau aku sengsara dulu sampai hampir semaput baru buka di sini karena lambat. Berapa jam di sana, Kak? 15 jam. Wah. 15 jam udah gitu dilalahnya pas sahur nggak bangun. Nah, udahlah. Ya. Bangun tapi di ujung-ujung waktu. Kayaknya kalau misalnya aku mulai, tadi Mbak Mut udah nyebutin ya, udah menyebutkan bahwa di sini tuh ada buku juga yang dicetak dalam bahasa Katalan. Betul itu. Di sini tuh terbagi atas dua teman-teman ya. Jadi kalau untuk perbatasan teman-teman yang dari Katalan itu hanya sampai sebatas Girona. Apabila sudah masuk Valencia, itu sudah tidak ada Katalannya lagi. Bahkan mereka cenderung agak membentengi diri dari orang-orang Katalan. Karena Katalan dengan orang Prancis ini sedikit mirip ya, narsis tingkat akut karena mereka ngerasa semua sumber daya alam itu ada di tempat mereka. Ini aku agak nyambung-nyambungin ke pekerjaanku dikit ya. Agak nyambung-nyambungin ke perdagangan karena apa? Dari untuk penghasilan Spanyol secara umum itu 35% itu dipegang oleh Barcelona. Makanya mereka ngotot mau membuat negara sendiri. Nah, jadi itu yang sekarang ini masih dibicarakan. Tapi kan itu kan bentuknya makar ya. Ya namanya satu negara nggak bisa pecah-pecah. Nah, di Barcelona ini sendiri, seperti juga yang dari teman-teman mungkin sudah berkunjung, itu sangat menarik ya. Itu tipenya tuh bukan kayak tipe metropolitan, bukan kayak metronya tipenya si Jakarta. Mungkin tipe ke Bandung, agak retro gitu tempatnya. Nah, jadi tempat-tempat buku banyak. Nah, kalau untuk buku sendiri, informasi soal buku, pada hari Selasa dan Kamis itu kita itu biasanya suka sharing buku yang kita taruh di satu tempat, nanti itu dikumpulkan untuk ke perpustakaan. Dan kalau misalnya kita mau beli itu hanya €1. Ada tempatnya, itu biasanya di Lavanguardia namanya. Jadi kita misalnya punya buku yang sudah tidak terpakai nih, misalnya kita mau ganti karena stok di rumah sudah penuh. Kalau aku kan tipenya sangat-sangat ancient style people gitu kan ya. Dia nggak suka pakai Kindle karena aku pikir ini nggak ada bau bukunya, nggak menarik. Jadi aku benar-benar yang harus mencium bau buku. Nah jadi kalau misalnya kita pengen ganti buku, walaupun nggak tega ya naruh buku kita, itu kita bisa taruh ke Lavanguardia. Itu dulu bentuknya tuh kayak kios-kios koran. Kios-kios koran yang di sana nanti akan ditaruh. Nah, apabila dia masih di Lavanguardia itu, apabila orang ada yang mau ambil, itu free. Tapi apabila dia sudah masuk ke tempat penampungan buku seperti perpustakaan kecil, itu bayar €1. Nah, jadi buku-bukunya juga bagus-bagus ya yang bisa kita temukan di sana. Salah satunya ini ada yang berbahasa Inggris juga, nggak melulu Katalan. Seperti ini, ngeblur nggak ini? Enggak. Bulls Nah, ini and bullfighting. iya. Ini kalau di sini bull itu namanya toro ya. Bulls and bulls fighting. Bukan orang gembul berantem ya. jadi itu banyak buku-buku bagus. Aku juga kadang-kadang memberikan buku ke sana, tapi ngelihat ada buku yang menarik, yaitu aku pinjem dulu lah istilahnya. Nah, untuk gerai-gerai buku sendiri, orang di sini tuh tipe yang suka menulis. Tapi satu lagi, mereka lebih prefer menulis dalam bahasa Katalan ketimbang Castellano. Castellano itu bahasa Spanyol. Nah, apabila kita bertanya dengan orang yang lebih tua, kalau misalnya kita nanya, can you speak English? Itu dibalas sama dia. Parla Katalan, malah dia membalas kita tuh untuk, ya karena mereka narsis. Nah, jadi kita mendingan kita pakai bahasa Spanyol daripada kita pakai bahasa Inggris. Nah, kalau untuk informasi-informasi Barcelona secara umum, seperti Mbak-mbak udah pada tahu, di Barcelona ini amat sangat banyak tempat-tempat nongkrong. Dan juga tempat nongkrong itu tuh langsung kita tuh bisa menikmati karya-karya Gaudi, Salvador Dali, lalu yang paling terkenal dua itu ya. Kalau Salvador Dali itu daerahnya tuh ke atas dekat Montjuïc. Tapi kalau Gaudi itu macam-macam, udah hampir tersebar kemana-mana. Ini aku pengen share screen deh, cuma kayaknya ini bisa kok. Sebentar ya. Helvetica. Sebentar.
Sebentar nanti aku sambungkan. Nanti aku kasih ke atau aku forward ke Mbak Mut ya Mbak. Oke, Kak. Soalnya ini aku pakai laptop adikku, jadi karena dia terlalu canggih, aku terlalu norak. Sebentar ya. Adik. Forward. Mbak Mut. Aku pengen cerita nih, Mbak. Aku yang langsung wow duluan. Terus kita belum tahu itu apa, jadi kita nonton aja. Wow. Ini aku download dulu nih. Oke, ya. Aku numpang tanya dong, Mbak Mut kemarin sempat masuk ke Casamila nggak? Nggak sempat masuk. Cuma di luarnya Casamila, Casabatio. Casabatio aku sempat, Casabatio aku masuk. Masuk ya? Nah, kan terus juga ada San Pau. San Pau itu juga menyediakan library yang sangat gede. Ini adalah yang dikirim Kak Ade. Ini tuh dalamnya, nah ini dalamnya Casamila ini Mbak. Ini Casamila. Jadi ada satu ruangan. Jadi di situ tuh khusus buku yang benar-benar tuh tentang sejarah Barcelona dan sejarah Casamila itu sendiri, bagaimana pembentukannya. Ini Casamila, ini di dalamnya Casamila. Nah, lalu ini dari bawah ya berarti ya? Ini dari bawah. Apabila kita mau ngelihat dia ke atas ya. Nah, itu buku-bukunya itu di lantai 5. Cuma kemarin kita nggak boleh masuk ke sana kan karena pandemi ya, gabut, jadi yang boleh masuk ke sana tuh hanya penduduk setempat. Nah, tapi ternyata lantai-lantainya dibatasi. Yang mana yang kita bisa masuk. Jadi kita hanya bisa memberitahu. Tapi ada beberapa contoh, cuma nggak aku masukin sini takutnya terlalu panjang ya. Nah, kalau untuk Hilverbita ini sorry yang ada sebelahnya Casamila, Mbak. Aku kasih tahu juga. Nah, ini tuh Sagrada Familia. Ada di afternya itu nomor di sini Mbak. Di satu lagi, 2 lagi. Nah, ini nih. Ini persis di kursornya Mbak. Persis, bukan. Nah, ini Sagrada Familia. Wow. Nah, ini Sagrada Familia waktu malam. Mana tadi dia? Ini. Maaf ya, ini aku jadi minta bantu sama. Nah, di Sagrada Familia ini juga mereka menyediakan library, Mbak. Jadi apabila kita sudah booking di sana, nanti misalnya itu kan untuk masuk ke dalam sana, biasanya kita beli tiket 1 atau 2 hari sebelum kita enter ke dalamnya. Nah, di dalam itu, di sebelah kiri altar, itu ada tempat buku-buku yang bukan cuma buku rohani ya, tapi ada juga buku yang pengetahuan secara umum. Karena kalau untuk membagikan ilmu secara gratis kayaknya termasuk kesehatan ya di Barcelona ini termasuk bagus. Walaupun mungkin teman-teman yang tinggal di sini lebih cuek lah kayak teman-teman Bandung ya, yang penting ya inilah, yang penting enjoy, nggak terlalu mementingkan penampilan, tapi yang penting ya isi kepala mereka bisa diadu sama teman-teman. Nah, lalu ini untuk tiga foto setelahnya. Sebelahnya Mbak, sebelah kursor Mbak. Di sebelah kanan, sorry, Hilverbita. Nah, tadi yang ada gambar orangnya. Ting. Oh, ini di Toledo. Ini tadi Sagrada, setelah 3 foto dari Sagrada. Yang Sagrada malam. Nah, persis kelewatan. Yang cantik banget tadi itu. Mana sih kelewatan ya? Kuning yang cantik itu ya?
Oh, ini bukan, ini di Madrid, ini perpustakaannya juga, Mbak. Oh, itu ini ikonnya Barcelona itu. Espanyol ya, bahasa Espanyol. Iya nggak sih? Ini yang ada setelah tembok tadi, ini di Sevilla satu. Nah, ini nih. Ya. Pas di kursor, Mbak. Satu lagi. Nomor 13, Mbak. Nah, ini tempatnya. Ya, tempatnya di Tarragona, Mbak. Nah, tempat ini aku lupa Arola atau Arota ya. Jadi mereka tuh kalau biasanya penulis-penulis muda tuh suka mengumpul di sini. Aku juga tahu dari temanku yang ada di Universitas Barcelona. Ini kalau misalnya mau ke Tarragona itu cuma 1,5 jam ya dari Barcelona. Di sini juga tempatnya banyak yang bagus dan biasanya mereka ngumpul-ngumpul. Biasanya Tarragona dan Valencia itu lebih aktif untuk teman-temannya yang menulis sebenarnya daripada di Barcelona. Kalau di Barcelona kan karena mungkin lebih fokusnya ke bahasa Katalan, lalu kemudian yang diterapkan lagi ke bahasa Spanyol karena mereka sendiri tuh punya keengganan untuk nulis dalam bahasa Spanyol. Ada, tapi mungkin tidak banyak. Nah, biasanya teman-teman tuh pada menulis di sini. Entah ada yang di dalam, entah yang di luar, tapi kebanyakan mereka harus booking dulu ke tempat ini. Ini bagus tempatnya. Jadi ambience-nya itu ya mungkin karena buat teman-teman yang suka nulis yang ya itu ya salah satunya bantuannya itu adalah wine. Entah ada apa sama wine itu sampai orang tuh ngayalnya, bukan ngayal ya. Jadi nulisnya lancar banget. Di sini kita bisa kenalan sama mereka, tapi orang Spanyol ini sebenarnya kayak duren, Mbak, mirip-mirip orang Rusia. Jadi di luarnya itu keras, dalamnya itu lembek-melenyek. Ya. Iya kayak duren. Jadi mereka tuh udah punya perisai sendiri keras dan berduri-duri gitu kan. Tapi misalnya kalau udah kebuka ya itu melenyek. Baik. Pikir ada baunya bisa tercium dari berapa. Kalau untuk kebiasaan teman-teman di sini tuh ya pertama awal-awal aku di sini itu kalau untuk yang muda-muda seperti kita itu mereka bersahabat ya. Justru yang galak itu nenek-nenek. Mungkin aku di sini udah 5-6 kali dimarahin sama nenek-nenek. Aku nggak tahu ada chemistry apa antara aku sama nenek-nenek itu kayaknya dia ngeliat muka aku pasti marah. Mereka nggak bersahabat, nggak tahu ya. Mungkin karena mungkin Spanyol ini adalah negara yang sering menjajah orang, sehingga mereka itu lebih memilih kalau ngelihat orang yang tidak kulitnya tuh warnanya seperti mereka tuh agak-agak rasis, itu yang tua ya. Kalau yang muda tuh sudah nggak kelihatan lagi. Sehingga mereka tuh cenderung menyepelekan beberapa. Tapi kalau untuk yang lain ya biasa aja. Enggaknya sih di sini pengalaman buruknya cuma dimarahin sama nenek-nenek aja. Sebenarnya banyak Mbak yang mau aku share di sini soal tempat, soal buku. Lalu kemudian untuk di lingkungan Barcelona sendiri itu ada San Pau. San Pau itu slide numero. Oh ini katedral Mbak. Kalau sorry Mbak Mutia, yang tadi nggak apa-apa. Nah ini katedral. Kan di dalam setiap satu negara itu kan ada satu katedral, hanya satu katedral. Di depan katedral ini juga ada toko buku, tapi itu hidden, nggak tahu kemarin Mbak Mut sempat ketemu nggak ke sana? Sempat ketemu tapi lupa moto karena mati lah hatiku pas itu. Tapi aku sempat nemu tuh. Ya. Di sini ada satu toko buku yang lumayan bagus ya koleksi bukunya, dan mereka juga menyediakan buku tidak hanya ada juga buku yang dalam bahasa Jepang bahkan ya walaupun nggak banyak. Karena toko bukunya lumayan besar. Dan di sini biasanya ya turis ya karena tempat turis jadi lebih rame dan agak kotor kadang. Karena sekarang lagi pandemi aja jadi cenderung Barcelona ini lebih bersih. Nah, mohon izin Mbak Mutia itu di sebelah kanan, paling kanan. Maaf ya, ini share gambarnya agak porno dekat-dekat buka. Nah, ini tuh sebenarnya ini tuh gambar di dinding. Ini mungkin gambarannya, nah di gambar ini sendiri kan mungkin kelihatan ya ada
petakan-petakan ini. Nah, di dalam gambar ini sendiri itu ada gambar lagi, gambar di dalam gambar gitu, Mbak. Apa sih jenenge? Apa jenenge? Namanya pasti. Nah, jadi sebenarnya dan ini pun Kayak mozaik. ya mirip-mirip yang di Jerman itu loh, Mbak. Bapak-bapak bercium dan ini mbak-mbak berciuman dengan mbak-mbak itu dijadikan ikon di Barcelona, ini di dekat katedralnya loh. Lalu ini kalau misalnya kita nempel ini di dekat Istiqlal langsung. Besok dibakar. Besok dibakar, Mbak. Nah, ini jadi menggambarkan bahwa bukannya Barcelona itu free sex ya, tidak. Tapi Barcelona itu lebih menghargai bahwa pilihan seks setiap orang itu adalah hak masing-masing pribadinya. Jadi bukan mengkotak-kotakan diri. Ya, jadi ini termasuk, untuk teman-teman dari Korea sendiri, ini biasanya mengambil foto-foto ini ada yang untuk sampul bukunya dan lebih banyak mereka tuh memakai cover ini untuk di YouTube mereka. Jadi di depan langsung mereka mengeluarkan gambar ini. Dan kalau seandainya Mbak Mut ada kesempatan lagi nih buat kesini ya Mbak. Mau jalan sampai berapa lama lagi nih Mbak? Berapa jauh? Kemarin tuh sayangnya Mbak Mut tuh datang bukan pas weekend, jadi pas aku pas weekday. Jadi aku nggak bisa nemenin Mbak Mut sampai kolaps lah istilahnya. Karena banyak banget di Barcelona ini hidden game-nya. Nah, setelah dari tempat ini, Mbak, kira-kira jaraknya 500 meter atau 1 kilo lah ya, mas o menos. Nah, jadi itu di situ ada kawasan Kota Tua. Kawasan Kota Tua itu yang untuk menuju ke pantai San Bernat. Yang dimana waktu itu aku sama Mbak Mutia sempat makan di satu restoran namanya. Jadi kita melewati Kota Tua kan, Mbak itu. Nah, jadi di dekat kantor posnya itu ada beberapa toko buku yang free ataupun yang di sebelah kanan itu persis di dekat kantor posnya. Nah, yang di sebelah kiri itu yang ada yang free, yang buat share, ada yang kan di sini kan banyak banget backpacker, dan backpacker itu kan sangat suka baca ya biasanya untuk mengetahui wilayah lebih lanjut. Nah, di situ banyak info-info, buku-buku yang kayak gitu. Ayo untuk Mbak, teman-teman, kalau seandainya pada mau ini ke Barcelona, nanti aku kancani, nanti kuliah deh. Kalau ditanya mau kayaknya semua mau. Ya, aku sih harus ke Barcelona lagi sih, jadi ya ditunggu aja. Mbak, banyak yang jadi teringat Origine dan Brown. Kayaknya kalau Mbak Mutia jadi buat book trip ke Barcelona, kayaknya harus masuk nih Sagrada Familia nih, harus masuk dalam spot itinerary-nya kalau jadi kita bikin book trip. Wah, aku sebenarnya pengen langsung tanya Mbak Mutia soal toko-toko buku dan perjalanan literasi di Barcelona. Ini ada yang tanya ke Ade setelah tinggal di sana, apa kira-kira hal di Barcelona yang tidak seindah bayangan? Kalau yang selain tidak seindah nenek-nenek bayangan. Selain nenek-nenek. Nenek-nenek itu tercinta. Kalau sejauh ini sih, karena sebelumnya aku pernah ditinggal di tempat lain ya Mbak. Kalau untuk di tempat lain, mungkin aku sangat enjoy. Tapi di sini ya enjoy. Kadar enjoy-nya tuh nilainya mungkin 7,5 sampai 8. Turun dikit. Karena ya mungkin karena mereka lebih prefer berbahasa Katalan biasanya ya. Kalau si nenek-nenek tempat apartemen aku tinggal itu. Sehingga kalau misalnya ada masalah nih, nggak usah jauh-jauh soal air. Misalnya air tiba-tiba mati. Dan kebetulan ya, di apartemen itu ada presiden. Presiden itu adalah yang setiap tahun itu berganti orang untuk mengawasi tentang apartemen itu. Bukan berarti dia yang ngebetulin, enggak, tapi dia yang menelponkan tekniku untuk menginformasikan ada masalah. Nah, itu mereka pakai bahasa Katalan, aku pakai bahasa Inggris. Jadi yang kayaknya aku ke Grogol, dia ke Tanah Abang gitu, Mbak. Jadi nggak ada yang nyambung. Aku pernah bilang ini kerannya bocor sama dia tiba-tiba datang itu tukang gas. Kan nggak nyambung.
akhirnya aku minta tolong sama temanku yang kebetulan bisa pakai bahasa Katalan. Sampai ngomong berkali-kali ya, cuma ya itu ya, kalau pada saat kita ketemu dengan orang kita tuh niat kita memang baik, apalagi orang Indonesia ini kan jago nyogok ya. Dan kebetulan pada saat Christmas aku lihat ini nenek-nenek bawel banget, ya udah aku kasih wine itu. Parati. Dia langsung senyum. Untuk 6 bulan ke depan itu dia akan baik dengan aku. Jadi nggak apa-apa, kita cuma modal wine 10 euro, yang penting dia happy. Teman-teman, orang-orang di sini balik lagi ke pertanyaan yang Mbak tanya tadi, pengalaman yang tidak baik yang selama aku tinggal di sini. Itu pertama, karena mungkin kita tinggalnya di Jakarta ya, yang apa-apa serba ngebut, ini segala macam. Jadinya aku senewan, Mbak. Lihat orang sini tuh terlalu santai. Bener, itu terlalu santai mereka. Jadi mereka benar-benar sangat menikmati hidup. Aku pernah, salah satunya di kantorku, kita pernah manggil tukang cat. Jadi dia mulai jam 10 pagi. Nah setelah jam 10 itu, jam 11 dia berhenti, tanpa ngomong apa-apa. Ini kenapa nih orang tiba-tiba berhenti? Aku pikir ada sawan apa ya, tapi enggak. Ternyata dia ke depan, ngopi dulu, 15 menit. Itu kan biasanya harus dipotong dari jam kerja ya. Tapi enggak, ternyata ini sesuatu yang common di negara ini. Dan kedua, sistem administrasi di sini tuh amat sangat lelet. Kalau misalnya untuk teman-teman yang Ini mau karena bandingannya Indonesia jadi gini loh, kalau di Indonesia itu selelet apa? Indonesia itu tuh lelet, Mbak. Tapi kalau misalnya dia dikasih duit, beres. Aduh, ini kita ngomongin belum buka ya, kita ngomongin siapa? Bukan gibah ini kan, tapi kan Ya. karena pengalaman kita di kelurahan lah apa segala macam gitu. Nah, tapi kalau di sini Mbak sudah lelet, nggak bisa misalnya kita nggak bisa nih buat kamu itu, tetap mereka nolak. Dan ketiga, ditanya kapan kepastian, no say. No say itu artinya saya nggak tahu. Apa nggak pengen ditetak gitu. Jadi ikuti aja sistemnya. Dan di tengah-tengah sistem itu, misalnya ada kenapa ini pengalaman yang sangat buruk ya, karena waktu itu ada pengalaman temanku dan beberapa kolega dari mereka mau masukkan NIE. NIE itu adalah kartu identitas di sini, Mbak. Mereka mahasiswa itu terpending sampai 1,5 tahun dan tidak ada kabar bahwa misalnya tempat administrasinya itu rusak, gitu loh. Nah, itu kayaknya bawelan apa? Tapi malah jadi apa ya, insight apa ya, budaya dari negara lain, oh seperti itu gitu. Nah ini kebetulan wah jadi banyak banget kita tahu tentang Barcelona selain tentang klub bolanya. Makasih banyak Kak Ade. Sama-sama. Mungkin aduh pengennya tuh masih ngobrol lagi, tapi mengingat waktu aku mau langsung ke Mbak Mutia lagi nih. Monggo. Ada pertanyaan dari Kak Yuni. Apakah toko buku di sana beda-beda ownernya atau yang mungkin bentuknya ini seperti franchise ya, ada satu nama yang di kota ini ada, di daerah ini ada gitu. Gimana Mbak selama Mbak Mutia jalan-jalan ke berbagai negara, kebanyakan seperti apa? Sebenarnya sama seperti di Indonesia ya. Kalau di Eropa itu toko buku ya sebagian besar ada 2, toko yang private bookstore sama toko buku yang jaringan gitu. Toko buku yang apa sih namanya jaringan? Itulah toko buku retail ya, toko buku retail yang ada kayak di sini toko buku Gramedia gitu kan. Nah, di sana misalnya ada juga yang seperti itu. Misalnya kalau di Jerman itu di Jerman itu misalnya ada namanya Hugendubel. Jadi Hugendubel itu di setiap kota di Jerman itu ada gitu kayak Gramedia di sini. Tapi mostly memang toko-toko buku di sana itu lebih ke toko-toko buku private ya, yang misalnya satu toko buku ya udah ownernya 1 atau 2 yang dia nggak punya cabang di mana-mana gitu kan ya. Itulah kenapa experience menikmati toko buku di Indonesia sama di Eropa itu memang jauh berbeda, karena di sini kan kita terbiasa ya udah gitu kan. Sebagian besar justru retail ya, kita malah jarang menemukan toko buku yang ya ada cuman sedikit ya sedikit ya, memang hanya sedikit. Udah gitu mungkin secara looks-nya misalnya interior dan sebagainya itu ya udah biasa aja gitu kan, seperti stationery lah. Artinya gitu kan, nggak tematik gitu ya.
Nah, yang menarik memang yang aku suka kalau di Eropa itu memang toko-toko bukunya itu satu toko buku dengan toko buku lain itu memang berbeda gitu kan, beda desain, beda interior, beda vibes-nya beda, nuansanya beda ya memang mereka sesuaikan dengan konsepnya gitu kan, konsepnya mereka toko buku apa gitu kan. Seperti misalnya kalau bicara tentang Barcelona yang waktu itu aku datengin yang tadi mungkin sudah ditampilkan slide-nya ada toko buku yang Altair tadi, yang Altair itu dia jual buku-buku, konsepnya adalah dia menjual buku-buku dari berbagai negara. Jadi rak bukunya, kalau di sini mungkin rak bukunya itu fiksi, non fiksi dan sebagainya. Kalau di sana rak bukunya itu per negara, per benua. Jadi ada wilayah Asia, wilayah Asia, kemudian ada apa namanya Amerika Latin misalnya gitu kan, terus ada Afrika dan sebagainya gitu sih. Karena itu yang mereka jual, experience untuk membaca buku dari berbagai macam negara di dunia gitu kan ya. Dan itu salah satu toko buku favorit aku sih karena di lantai bawahnya itu ada kafenya yang aku bisa ngetik gitu kan, aku bisa nulis di situ sambil cuma sekadar minum teh doang misalnya gitu. Sama mungkin ya cuci mata kalau ada pengunjung yang lumayan lah ya gitu untuk di ini masih puasa ya. Terus ada yang lain kemudian konsep seperti yang tadi Gigamesh tadi, toko buku khusus fantasi dan science fiction gitu. Itu sih sebenarnya yang menarik ya, yang menarik dari toko-toko buku di Eropa adalah mereka berani untuk memilih tema dan konsisten dengan tema itu gitu kan. Dan tanpa takut ngerasa emang ada yang beli. Dan aku pernah ngobrol sama salah satu owner itu yang di Praha sih aku yang toko buku Fantasia gitu kan ya mereka bilang akan selalu ada kok yang datang ke sini karena ya orang akhirnya jadi berpikir kalau mau baca buku fantasi ya ke toko buku kami gitu kan kalau mau baca buku yang umum ya Ada udah specialty ya. dia akan datang ke toko buku yang umum gitu kan jadi yang aku pikir menarik juga sih sebenarnya ya di sini mungkin belum pernah ada yang menerapkan konsep seperti itu tapi aku pikir patut dicoba gitu kan patut dicoba karena memang menarik sih karena nuansanya itu jadi berbeda gitu loh jadi nggak sama dengan toko-toko buku lain gitu kan ya itu jadi kita itu jadi sebagai pembaca tuh pengalaman apa ya istilahnya experience untuk ketika datang ke toko buku tidak hanya sekedar ya udahlah aku ke toko buku cuma nyari-nyari buku udah tidak menikmati suasana tapi di sana tuh kayak menikmati suasananya gitu loh karena ya ditata dengan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan gitu kan untuk kita betah gitu berlama-lama dan di sana tuh boleh kok cuma sekadar di sana seharian baca buku doang Iya nih nggak ada akan diusir gitu. dari Kak Sonya juga nih. Di sana banyak bukunya yang nggak diplastikin, jadi bisa baca dulu sampai ya dulu kita, aduh aku bilang dulu nih kayak umurnya berapa. Dulu kayak toko buku juga banyak yang suka datang untuk baca aja gitu kan selain sebelum beli gitu. Mungkin kalau di sana sekilas tampaknya karena ada pasar makanya mereka bisa membuat toko buku tematik seperti itu. Tapi siapa tahu justru dengan adanya toko buku yang seperti itu nanti pasarnya juga akan punya tadi ketertarikan tersendiri karena ada pengalaman-pengalaman ketika mengunjungi toko buku. Ya. Kira-kira dari Mbak Mutia ada lagi nggak yang mau disampaikan sebelum aku pengennya sih setelah ini kita sempat foto dulu, terus kayaknya udah menjelang maghrib nih, kita foto-foto dulu, terus nanti baru terakhir kita akan putar video perjalanan Mbak Mutia keliling toko buku di berbagai negara. Paling aku lebih tadi kan Kak Ade udah bahas apa yang namanya bahas Barcelona secara umum gitu ya. Dan menurut aku Spanyol secara umum itu memang apa ya toko buku dan dunia literasi di Spanyol secara umum itu menurut aku cukup menyenangkan untuk dilirik dan dilihat kalau misalnya teman-teman nanti mampir ke Madrid dan Barcelona misalnya dua toko itu kan dua kota utama ya ada banyak hal yang bisa bisa dilihat dan di Barcelona sendiri ya tadi seperti tadi Kak Ade bilang toko bukunya tuh beda-beda gitu kan karena itu juga yang aku rasakan ya ketika misalnya mampir ke beberapa toko buku di sana dari satu toko buku ke toko buku lain aja kita bisa melihat dan merasakan hal yang berbeda gitu kan ya begitu pula ketika waktu di Madrid juga ada toko buku yang khusus cewek ada toko buku yang dia itu khusus peta-peta waktu itu pas nyampe sana aku
kameraku mati, jadi aku nggak sempat foto-foto. Ada toko buku yang sudah ada di sana sejak tahun 1800 dan itu cuma di pojokan jalan, dan sampai sekarang dia masih di pojokan jalan yang sama. Dan cuma segitu, dia kayak nggak berusaha untuk membuat itu jadi lebih gede atau apa gitu kan ya. Karena ya itu tadi ya, mungkin bagi mereka pengalaman pembaca untuk datang ke sana dan merasakan apa yang ada di dalam toko buku itu jadi jauh lebih utama dibandingkan mereka memaksakan diri untuk menjual semuanya gitu kan. Menjual semuanya ada tapi nggak ada soul-nya gitu kan. Semua oke lengkap gitu tapi nggak ada soul-nya gitu kan. Itu yang kadang-kala kalau bagi pembaca dan penikmat buku di Indonesia mungkin ya begitulah, pengalaman kita membaca pergi ke toko buku di Indonesia itu kan generik ya. Kita nggak punya pengalaman yang spesifik kayak nuansanya begini dan sebenarnya enggak. Kita ya udah, pengalaman kita adalah dalam membaca bukunya gitu kan. Tapi ketika bukan ke dalam toko buku, mau toko buku yang mana, yang paling yang membedakan cuma diskon dan stoknya aja gitu. Kita nggak mencari sesuatu yang beda gitu. Ini aku kasih beberapa referensi buku yang bisa dibaca juga sebagai buku pendamping dari buku pendamping. Jadi ini kan buku yang utama ya. Kalau habis baca ini, mungkin berarti artinya sebelum punya referensi itu harus punya buku utamanya dulu dong. Harus punya buku utamanya dulu. Karena ada yang ini mungkin nggak tahu ada yang sudah punya juga belum. Ini tentang sejarahnya Shakespeare and Company. Oh iya, ini tadi ada Kak Anggra ini ya. Katanya biasanya turun-temurun kepemilikannya. Ini salah satunya Shakespeare juga ya? Yes. Dan ada yang itu, ini aku nemu yang di BBW tadi aku bilang itu, yang tentang bookshop. Ini juga aku suka banget buku ini, karena ini waktu aku mau sebelum jalan juga aku datang, sini aku baca ini buat cari tahu ada toko buku spot-spot yang harus didatangin gitu ya. Terus yang ini buat Rifda ini kayaknya perlu punya. Atau kamu kayaknya udah punya apa belum ya? Yang libraries? Oh belum, aku belum punya, tapi aku sudah memasukkan itu. Aku tuh nemu itu di share di grup gitu kan, ada itu di BBW gitu. Terus pas aku dateng, aku nggak nemu itu. Aku sebel banget, harusnya aku nitip sama yang nge-share. Kamu harus tahu pas BBW itu langsung diambil, Nek. Berada. Iya, dulu kan aku pengennya kayak pengalaman ngubek buku sendiri gitu loh. Jadi kalau ke BBW kan harus bawa banyak koper dan lain sebagainya. Kalau di BBW, buku-buku semacam ini adanya di bagian desain sama referensi. Aku waktu itu dapetnya yang desain home library aja sih. Bukan yang macam-macam library. Itu aja sih paling. Aku seneng banget baca buku dari toko buku ke toko buku ini, apalagi yang karena banyak banget yang ownernya turun-temurun, itu ada bagian yang aku lumayan terbayang gitu, terharunya kayak karena udah banyak generasi, 8 generasi kalau nggak salah, aku lupa tuh toko buku apa ya, Hatchard kalau nggak salah ya di London itu, sampai bisa yang namanya kakek sama cucu sama-sama cerita mereka ke toko buku ini, kakeknya dulu ngejar buku apa, terus cucunya ngejar buku apa gitu, artinya buku yang tren berbeda di zaman berbeda, tapi toko bukunya masih yang sama gitu. Ada apa ya? Aku pas baca tuh itu kayaknya pengalaman yang aku belum pernah dengar di Indonesia gitu. Apakah ada yang kakeknya dulu ngantri di Gramet, terus kemudian cucunya di bawahnya ngantri di sana juga gitu. Karena kan kita ya belum banyak ya toko buku yang tematik seperti itu. Ini kayaknya masih banyak sebenarnya yang mau diceritakan dan mau ditanyakan, tapi mengingat sebentar lagi maghrib, ini nanti teman-teman bisa nantikan sesi keduanya Jelajah Buku. Kemungkinan sih setelah Lebaran ya, Mbak? Iya, setelah Lebarannya biar waktunya lebih enak gitu. Bisa sampai tengah malam gitu. Kalau sekarang kita sampai malam takut sahurnya nggak kebangun nanti kayak Kak Ade. Jadi biar yang jomblo-jomblo kayak Oni tuh punya acara lah pas malam minggu. Oh, siapa tahu abis Lebaran aku nggak jomblo lagi, asik. Alhamdulillah. Amin dong, kok udah alhamdulillah. Oke deh, sebelum terakhir, aku pengen putar video dari Mbak Mutia, tapi mungkin teman-teman ada yang mau open kameranya, kita mau foto bersama dulu. Mungkin bisa dibantu Mas Jun. Oke,
aku ini kali ya. Sebentar. Wah, Akong ternyata ganteng ya. Aku ternyata ganteng. Anda terlambat. Oke, kita ada Ini 25 cuma orang. satu aja sih. Mungkin yang lain, aku sih nebaknya yang lain sambil goreng bakwan sih kayaknya. Jadi nggak bisa buka kamera. Oke deh, aku beri aba-aba ya. Mas Jun minta bantuannya untuk screen capture. Oke, Oke. sudah. Ada yang masih mau open? Sudah ya. Oke. Ada Mbak Esti sama Mbak Truli toh. Iya, ada Mbak Truli. Aku juga melihat Mbak Truli hadir. Itu udah berbuka ya? Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih banyak. Pertama buat Ibu apa Mbak editor kita yang sehari-hari berkutat dengan urusan kesehatan dan pandemi, tapi meluangkan waktu untuk menyunting buku yang sangat luar biasa ini. Terima kasih sudah hadir sore hari ini Mbak. Terima kasih juga untuk Kak Ade. Ini masih siang dan kayaknya nggak sahur dan bukanya masih lama, sedangkan kita udah mau berbuka. Terima kasih sudah menyempatkan sore hari ini. Terima kasih juga Mbak Mutia. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Dan aku menunggu buku berikutnya juga. Jadi tolong dikerjakan Nyonya, cepat. Oh, Iya Bu, siap Bu. langsung galak gitu ya editornya. Emang editornya emang kadang-kadang tuh. Makasih banyak juga teman-teman yang sore ini sudah hadir. Ada Mbak Truli, Kak Anggreni, Kak Aya, Kak Desi, Kak Dina. Wah, banyak banget. Ada Mbak Esti juga, Kak Frana. Wah, aku sebutin banyak banget. Ada Mbak Mide, Raffi, dan yang lainnya yang tidak aku sebutkan satu persatu. Untuk menutup sesi kita pada sore hari ini, aku mau memutar video berisi wajah Mbak Mutia. Ada akunya. Ada 2 nih videonya. Yang nomor 2 aja. Oh, yang nomor 2 aja, oke. Belum muncul ya? Sebentar. Belum. Mau dariku aja? Sudah? Sudah.
Game of Thrones ya. Ini video kumpulan ada beberapa foto yang tadi belum sempat ditunjukkan ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum punya bukunya dan penasaran, di dalamnya banyak banget foto-fotonya juga, terus cerita-cerita yang, aduh beneran sih memang bikin iris sekaligus mengobati rindu jalan-jalan juga. Nanti bisa langsung ke Mbak Mutia atau tadi kayaknya Mas Jun sudah sempat share linknya ya. Mungkin dari, sebentar aku ada yang ingin aku tunjukkan. Oke. Oke. Dari aku selaku MC dan perwakilan dari PNFI, terima kasih banyak untuk penerbit Sunset atas kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah bergabung. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam acara pada sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi kedua. Sebagai penutup, mungkin aku mau bilang aja, aku mau mengutip quote dari J.R.R. Tolkien, "Not all those who wander are lost." Jadi kita semua mungkin punya masing-masing punya keinginan untuk berjalan-jalan dalam tanda kutip, artinya berkeliling dan melihat ya apapun itu. Mungkin kalau dalam cerita Mbak Mutia mau lihat toko buku di berbagai negara, atau teman-teman mungkin mau ke tempat-tempat lain, terus atau nggak harus dalam dunia perbukuan juga, misalnya ada ingin mencari jati diri atau apa. Nah, dan di saat pandemi seperti ini kita nggak harus jalan-jalan secara fisik juga gitu, kita bisa jalan-jalan lewat buku, apalagi dengan membaca buku ini kita serasa langsung jalan-jalan ke sana gitu. Terus juga kita bisa, artinya kalau yang tadi ada di sinopsis, beberapa orang membaktikan diri pada buku dan literatur hanya karena buku adalah jendela, karena memang
buku adalah jendela, terutama frasa itu lebih terasa ketika dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga teman-teman setelah ini semakin semangat membaca dan semangat menularkan minat baca juga, supaya kita semua semakin terbuka wawasannya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, jangan bosan-bosan menularkan semangat membaca. Selamat sore dan selamat berbuka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buka warahmatullahi puasa. wabarakatuh. Jangan lupa puasa. Kak Ade makasih ya, ditunggu kedatanganku. Siap-siap. Tunggu kedatanganmu. Sama siapa tahu nanti Mbak Truli mau ikut. Ayolah Mbak Truli. Sebenarnya ini masih penuh ya. Kita mau bagi-bagi hadiah nggak sih? Kayaknya belum azan ya. Apa di tempat teman-teman udah azan? Di sini sih udah sih. Oh udah. Di Ya, aku belum siap. deh. Minum. Oh gitu. Oh Bekasi belum, lama ya di sana Udah belum azannya. sih? Apa aku nggak tahu udah azan? Di sini baru azan. Oh gitu. Mm-mm. Sambil buka kali ya. Azan. Sambil buka kali ya kita bagi-bagi hadiah. Aku ada sedikit pertanyaan. Nanti dapat buku, nanti bisa kontak langsung ke PNFI. Nanti oke. Kayaknya biar gampang yang mau jawab bisa tulis namanya di chat kali ya. Jadi aku lihat nanti yang nulis namanya lebih cepat langsung open mic. Yang gampang-gampang aja lah pertanyaannya. Coba sebutkan 3 negara yang sudah dikunjungi oleh Mbak Mutia. Gampang lah itu. Aku boleh ikut nggak? Nggak boleh dong. Kamu kan yang bikin pertanyaan. Mute, milih beda. Oh boleh Kak Anggreni Kusumaning Tias. Aku mau sekalian kenalan ah. Coba ya jawab. Mudah-mudahan bener. Ini bener nggak? Spanyol, Perancis, sama Belanda? Ya betul. Nanti kontaknya kemana ya? Ke medsos PNFI boleh, ke DM aku juga boleh. Boleh. Apalagi ya coba pertanyaannya. Ini yang gampang banget deh. Kak Ade dari mana ya sekarang? Ada di namanya tuh. Kak Ade sekarang ada di kota mana yo? Oke Kak Linda boleh. Bekasi Mbak. Sekota dong kita. Barcelona. Udah dijawab ya Kak Linda? Iya dari Barcelona. Yeay. Kita sudah dapat 2. Apalagi? Makasih loh Kak Ade. Makasih Mbak. Ada di ini deh nama toko buku yang menjual buku-buku bergenre fantasi ada 2 tuh. Ada satu di Barcelona, satu lagi di Praha, Ceko. Ayo apa tadi namanya? Ada 2. Salah satu aja. Oke, Kak Hanung Maura. Kak Maura dipanggilnya ya? Apa Kak Hanung? Boleh open mic? Gigamesh bukan Kak? Iya betul. Gigamesh. Satu lagi Fantasia ya yang di Ceko. Yes. Terus apa lagi ya? Oh iya, kebetulan ini karena tentang PNFI, jadi aku sekalian sharing. Jadi PNFI itu setiap bulan kita tuh ada postingan yang wajib, ada 3 postingan. Yang pertama Booklicious, itu kita rekomendasiin buku-buku yang sudah novel yang sudah diterjemahkan, belum diterjemahkan, atau novel lama yang kita angkat lagi sesuai tema bulan itu gitu. Nah biasanya Booklicious ini juga berkaitan temanya dengan author of the month. Jadi kalau ada salah satu yang novelnya kita angkat, biasanya authornya juga kita angkat. Terus satu lagi ada Bibilo Station. Jadi kita ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh para pecinta buku. Jadi ada perpustakaan, museum, terus juga mungkin nanti toko buku bisa masuk juga gitu kan. Nah, buat yang udah follow medsosnya PNFI, bulan lalu sebelum menjelajahi buku, tema apakah yang kami angkat untuk Booklicious?
Author of the Month, dan Bibliostation. Ayo, ada nggak yang follow? Bisa cek di IG-nya sih sebenarnya. Kita tuh Author of the Month kemarin bahas Susan Clark. Iya nggak sih? Oke, Ya, kayak takut benar. salah ya benar ya. Susan Clark yang nulis Jonathan, bukan Jonathan Stroud, Jonathan apa? Aku lupa sendiri. Jonathan Strange. Jonathan Strange kok Jonathan Stroud Jonathan sama penulis. Strange and Mrs. Norrell ya. Iya, Jonathan Strange dan Mr. Norrell. Terus Bibliostation-nya kita angkat museum kemarin. Museum masih di wilayah Indonesia. Terus untuk Booklicious-nya juga kelihatan banget nih. Kalau aku menyebutkan Booklicious-nya kayaknya ketebak nih. Booklicious kemarin itu Matilda. Nah, kalau Matilda pasti kebayang deh. A Kira-kira Discovery tokoh of bukunya apa ya? Witches. Itu ada kesamaan karakter-karakternya. Ada yang mau tebak? Aku. Nggak boleh dong. Belum ada nih yang mau nebak. Nggak ada yang mau Aku nebak. sambil makan deh jadinya. Tapi ada Kak Ade nih belum. Wah, kamu tega banget. Tadi pertanyaannya apanya, Mbak? Temanya kira-kira apa nih yang sama? Apa sih? Child fantasy, Rodal, kan ya? Matilda. Itu ada yang mau coba, Strange. Ada yang mau coba? Lailatul boleh? Apa ya? Kutu buku? Iya betul. Temanya kita kemarin ambil tema kutu buku. Jadi tokoh-tokohnya Matilda, terus Jonathan Strange kan ada Mr. Norrell. Udah 4 ya, satu lagi deh sebelum kita tutup. Apa ya? Sebutkan buku terbitannya Sunset. Selain dari toko buku ke toko buku. Bisa googling nih. Nanti Mbak Mutia yang cek itu bener atau enggak ya? Oh iya. Aku juga kadang lupa, mungkin Jun yang lebih tahu malah. Ayo apa? Mau jawab lagi boleh nggak? Siapa tuh? Siapa nih? Tadi Anggraini. Yang lain gak ada yang mau nyoba nih. Bapak habis tuh memarahin itu pertanyaan tuh. Aku tungguin kok, Mbak. Tadi yang jangan lupa kontak PNFI ya untuk alamat pengiriman hadiah. Oh ini ada yang mau Kak Laraze. Aku manggilnya apa nih? Laras Laras. aja. Oke, Kak Laras boleh. Aku coba ya, Zizi. Ada di proposal juga. Iya. Benar. Iya betul. Oke, kita udah dapat 5 pemenang. Nanti jangan lupa DM PNFI Kak Anggraini Kusuma, terus Kak Linda, Kak Maura, terus Kak Laras. Udah ya, udah 5 ya? Udah aku sebut 5. Kak Laila tuh. Iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa kontak ya supaya nanti hadiahnya nggak diambil sama admin. Oke, selamat berbuka teman-teman dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sehat-sehat semua. Iya, Kak Ade. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat semuanya. Aku juga sudah diganggu nih. Hai.
Makasih banyak ya Mbak Mutia. Oke, teman-teman aku end ya. Oke. Oke. Cicis, bye. Dah, Mbak Mut.